Ya, baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia radio Suara Kemenangan dimanapun Anda berada, yang sudah bangun dan siap-siap untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang kekasih dalam Tuhan, mengawali seluruh rangkaian acara siaran di radio Suara Kemenangan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama berdoa, dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah semesta alam, Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau taruh hidup kami di dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang mengontrol hidup kami, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengarahkan, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dan kami berjalan dalam agenda-Mu sendiri. Berikan kepada kami petunjuk, arahan, tuntunan, dan nasihat melalui kebenaran firman. Urapi kami semua, dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan hari ini sungguh-sungguh merupakan firman yang datang dalam hidup kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua pendengar di mana saja mereka berada. Kami berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama beberapa menit ke depan saya akan menuntun kita semua untuk melangkah memasuki satu kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Alkitab katakan, jika tersingkap firman-firmannya, itu yang memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadikan firman Tuhan sebagai terang pada jalan kita dan pelita pada kaki kita, sehingga saudara tidak akan pernah terantuk, saudara tidak akan tersesat, dan saya percaya saudara akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pendengar yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pagi ini untuk membaca satu bagian di dalam Injil di dalam Roma pasal 7, kitab Roma pasal 7, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan di sini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, khusus pasal 7 ini, tentang ada suatu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dan hukum itu yang disebut dengan hukum dosa dan maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam melanggar ketetapan Tuhan dengan mengambil makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, seketika itu juga manusia jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi hukum roh dan kehidupan yang menguasai, mengontrol, mengendalikan manusia, tetapi ada satu hukum, yaitu hukum dosa dan maut. Karena Adam telah jatuh dalam dosa, maka Adam disebut orang berdosa. Dan hukum yang mengendalikan kehidupan orang berdosa itu adalah hukum dosa dan maut. Nah, karena itu Alkitab katakan di sini bahwa Paulus ingin melakukan sesuatu yang baik. Ternyata realitanya dia tidak mampu untuk melakukan itu. Sebab apa? Ada satu hukum di dalam dia yang mengontrol dan mengendalikan dia, sehingga dia tidak dapat melakukan sesuatu yang baik yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia bergerak atas dorongan, atas pengaruh dari dosa yang sudah bekerja dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa sebab kita tidak tahu bahwa hukum Taurat, kita tahu bahwa hukum Taurat, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Tuhan memberikan kepada kita pada saat perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel untuk mengontrol hukum dosa dan maut yang tadi di dalamnya.
Karena itu diberikan hukum Taurat. Dan Paulus katakan di sini kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan supaya orang Israel dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan memberikan hukum melalui Musa sebagai suatu standar kehidupan bagi mereka. Tetapi realita bahwa mereka tidak mampu menjalani hukum Taurat itu karena ternyata hukum Taurat itu hanya ada di luar hidup mereka. Sementara ada hukum dosa dan maut itu di dalam diri mereka. Sehingga ketika tidak ada hukum, ketika hukum Taurat itu ada, mereka taat. Tetapi ketika hukum Taurat itu tidak ada, maka orang tidak lagi memiliki ketaatan. Salah satu contoh, kita lebih condong, lebih suka melanggar aturan lalu lintas misalnya. Hukum ditetapkan, polisi ditetapkan, lampu merah ditetapkan. Semua itu bersifat untuk mengontrol perilaku kita di jalan raya. Tetapi kalau saudara melihat tidak ada polisi, saudara melihat tidak ada petugas, maka kadang-kadang kita tidak mau pakai helm, kita menerobos lampu merah. Tapi kalau begitu ada petugas di sana, saudara akan taat, pakai helm, pakai masker, tidak serobot lampu merah karena ada petugas. Tapi kalau tidak ada petugas, saudara bisa serobot nyelonong saja. Kenapa? Karena hukum itu hanya ada di luar. Tapi kalau kita memiliki hukum yang di dalam kita, ada polisi kah, tidak ada polisi kah? Tengah malam ada kendaraan atau tidak ada kendaraan, selama lampu merah itu masih nyala, saudara tetap taat untuk tidak berjalan. Sekalipun itu mungkin tengah malam. Tapi karena saudara sudah belajar ketaatan, maka saudara tidak akan pernah melanggar lampu merah itu. Nah, ini yang berbicara tentang roh yang di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu pahamilah Alkitab katakan di sini hukum Taurat. Yang dimaksudkan di sini bukan saja bersifat perintah-perintah atau larangan-larangan, tetapi menunjukkan kepada suatu tatanan, suatu norma, suatu nilai yang harus dilakukan dan dikenakan dalam seluruh kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Demikian juga ketika mereka punya suatu hukum, suatu tatanan yang ada di dalam diri mereka yang sudah diinspirasi, sudah dikontrol oleh dosa dan maut tadi. Maka hukum Taurat itu hanya bersifat, memang tadi dikatakan bersifat rohani, tapi kita bersifat daging. Yang mengontrol, menguasai daging kita ini adalah hukum dosa dan maut. Sehingga ketika hukum Taurat tidak ada, maka kita yang daging itu akan muncul melaksanakan keinginannya sendiri. Karena itu ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Bagi orang Israel, tatanan, standar hidup dan kesucian atau kebenaran supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah itu diwakili oleh hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi gereja Tuhan, tatanan atau standar kesucian dan kebenaran yang merupakan kehendak Allah tidak diwakili oleh hukum atau peraturan apapun, tetapi terdapat di dalam diri Allah sendiri, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan itu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak yang merupakan suatu kebenaran mutlak atau kebenaran yang absolut di dalam kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam daging ini, maka kita tidak punya kekuatan untuk menghandle yang namanya hukum dosa dan maut. Tetapi waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Suka atau tidak, sadar atau tidak, saudara sudah bergeser, sudah berpindah dari hukum roh, hukum dosa dan maut, tidak lagi mengontrol hidup saudara, tetapi hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus, itulah yang mengendalikan dan mengontrol hidup kita. Sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan keinginan daging kita, tapi kita hidup berdasarkan
kuasa, hukum, roh, dan kehidupan ini. Karena itu nanti saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dia bilang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka dari kutuk dosa dan maut. Artinya bahwa di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima hukum roh dan kehidupan ini yang akan memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut itu bekerja di dalam daging. Nah, ketika saudara percaya kepada Kristus, maka kita menerima roh yang baru itu. Roh yang memberi hidup itu. Roh dan kehidupan itu yang akan memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan maut yang bekerja di dalam daging kita. Karena itu Alkitab katakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalamnya, bagi mereka yang dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka dari hukum dosa dan maut, yaitu bagi mereka yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, bahwa hukum dosa dan maut itu bekerja di dalam daging. Selama saudara dan saya masih terus menyenangkan keinginan daging kita, maka saudara dan saya tidak akan bisa mampu untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu izinkan kuasa roh dan kuasa firman mengerjakan kehendak kita sampai benar-benar hukum roh dan kehidupan itu meregulasi seluruh hidup kita. Maka dengan demikian saudara dan saya bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus pahami tadi Alkitab katakan bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani. Tetapi tetapi aku yang bersifat daging ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Nah, hal-hal yang harus kita pahami disebut hukum Taurat bersifat rohani. Kata rohani di sini dalam teks aslinya memakai kata pneumatikos. Kata ini memiliki pengertian berkaitan dengan roh manusia atau spiritual mind. Pikiran yang rohani adalah bagian dalam diri manusia yang memiliki kesamaan dari dan berfungsi sebagai alat atau organnya Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Karena itu ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara bersifat rohani. Saudara tidak lagi hidup dalam daging, tapi ketika saudara bersifat rohani, maka itu ada dimensi di dalam diri saudara yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan selalu berurusan dengan manusia roh kita. Kalau saudara sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka secara otomatis rohmu sudah digantikan dengan roh yang baru, yaitu Spirit of Christ, roh Kristus sendiri. Kristus ada di surga. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia diurapi menjadi Tuhan dan Kristus, maka dia berotoritas untuk menduplikasikan roh. Waktu sebelum Yesus naik ke surga, dia menghembusi murid-muridnya dan kemudian berkata, terimalah Roh Kudus. Waktu dia menghembusi murid-murid, dia menghembusi mereka dengan rohnya sendiri. Makanya di Roma 8 ayat 9 berkata, memang kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya bahwa ketika saudara menjadi ciptaan baru dalam Kristus, saudara sudah memiliki roh Kristus itu. Sehingga tanda bahwa saudara adalah milik Kristus. Waktu saudara menjadi milik Kristus, baru Roh Kudus bisa berdiam sepenuhnya di dalam saudara. Ini yang harus kita pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
1 Petrus pasal 1 ayat 16 dia bilang begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu sifatnya di dalam kekudusan. Karena itu untuk kita menghampiri Tuhan, ada dimensi manusia yang sifat yang kita miliki. Supaya kita bisa berinteraksi dengan Allah adalah kekudusan. Karena itu mari terus bangun kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Iya, tadi kita bahas tentang hukum Taurat bersifat rohani, tapi dikatakan aku bersifat daging. Sifat daging artinya kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, maka hukum dosa dan maut yang mengontrol daging manusia itu. Tuhan selalu berurusan dengan roh kita, tapi selalu keinginan-keinginan kita yang disebut kedagingan itu adalah jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang belum ditransformasi. Pikiran perasaan kita yang belum dibaharui, yang belum dikontrol, yang belum selaras dengan pikirannya Tuhan, yang belum selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang terinspirasi oleh segala keadaan yang ada di sekitar kita. Bahkan boleh dikatakan yang sudah diinspirasi oleh penguasa kerajaan angkasa. Karena itu kita selalu punya kecenderungan untuk mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti kehendak Allah. Saya percaya waktu saudara mengerti tentang kebenaran ini, maka saudara punya kemampuan untuk dapat hidup, berdiri, berjalan di dalam tuntunan, di dalam otoritas, dan dalam kuasanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menghendaki kita supaya kita selalu hidup di bawah hukum, roh, dan kehidupan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan semua manusia di luar Kristus tidak berkenan kepada Allah. Semua manusia di luar Kristus tidak menjadi ciptaan baru. Saudara di luar Kristus, maka rohmu mati. Ingat, kita harus bangun kesadaran bahwa sekalipun kita orang percaya, tapi apa yang mengendalikan hidup kita? Apakah hukum dosa dan maut? Ataukah hukum roh dan kehidupan? Ataukah hukum-hukum agama yang mengontrol hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan ini. Ini penting sekali. Bahwa Bapa mengutus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan suatu model teladan bagi kita. Pola kehidupan yang sudah teruji, yang sudah terbukti, yang berkenan kepada Allah, itu adalah pola kehidupan Kristus. Saudara hanya bisa menjalani hidup yang berkemenangan di muka bumi ini kalau saudara hidup memiliki standar atau membawa kehidupan Kristus dalam hidup saudara. Dengar baik bahwa dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, selalu berubah-ubah. Tantangannya berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Bahkan mungkin penyakit-penyakit juga berbeda-beda. Kebiasaan hidupnya yang berbeda-beda. Tapi saudara bisa memiliki pola hidup yang sama, yang dimiliki dari generasi ke generasi, yaitu kehidupan Kristus. Dan kalau saudara memiliki kehidupan Kristus itu, saudara bisa berkemenangan di mana saja saudara. Keadaan, situasi apapun tidak akan bisa mempengaruhi hidup saudara kalau saudara terus hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bahas tuntas lebih dalam tentang hukum roh dan kehidupan pada episode berikut. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberi penerangan, bisa memberi penuntun, arahan bagi kita untuk menjalani hidup yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini dan yang sudah menerima kebenaran ini.
berkati mereka. Biarlah mereka terbuka hati untuk menerima roh, hukum roh dan kehidupan itu, menggantikan hukum dosa dan maut yang mengontrol, mengendalikan kehidupan manusia daging mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau jamah setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan. Berikan roh-Mu tinggal di dalam mereka. Biarlah sukacita ilahi menjadi bagian mereka, mampu menghadapi setiap keadaan situasi yang mereka jalani. Kami percaya kehidupan Kristus itu cukup bagi kami untuk terus menjalani hidup yang berkemenangan. Bahwa mereka menemukan tujuan Tuhan atas hidup mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dan bawa mereka untuk mengalami realita kerajaan surga. Itu sungguh-sungguh menjadi nyata setelah mereka dalam di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kota di mana kami ada. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih, sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita dan terus mengikuti renungan pagi di Radio Suara Kemenangan. Maka saudara akan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom.